Setiap pembelian lot Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi 24 karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit Toyota All New Kijang Innova, dan kali ini kita akan membongkar tipe hybrid termurahnya, yaitu tipe G Hybrid 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ini worth it untuk dimiliki ya dengan harga yang mungkin sudah hampir 500 jutaan? Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang ingin tahu promo-promo dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu ya, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, buat Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota, tentunya saya sudah menyediakan banyak sekali promo akhir tahun. Yang nomor satu adalah setiap pembelian lot Adi, mau cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon terbaik, diskon spesial, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada program bunga 0%, yang artinya Bapak Ibu mau membeli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, kita ada program free asuransi Oris Garda Auto 1 tahun. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang kelima, saya minat nih tapi sabar dulu ya, saya ada mobil lama saya mau jual dulu. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Yang keenam, setiap harga Adi itu sudah berikut dengan paket servis, yang artinya oli, part, servis selama 3 tahun sudah gratis. Yang ketujuh, setiap pembelian lot saya itu akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa sepeda lipat, TV LED, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lot Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi 24 karat. Saya minat nih tapi dealer kok agak jauh ya, saya nggak sempat datang ya. Bapak Ibu yang minat cukup WA Adi, alamat dan Sherlock rumah Bapak Ibu, saya yang main ke rumah Bapak dan Ibu, gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang cari mobil Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Ingat Toyota, ingat Adi. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Adi ya, dari Toyota Astrido Harmony. Nah, Mas Adi ini adalah salah satu best sales dari Astrido. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota nggak usah ragu lagi ya, karena tadi juga promonya banyak banget, langsung aja dihubungin Mas Adi. Nomornya sudah kita lampirkan di kolom deskripsi berikut dengan harga lengkapnya. Oke, kita langsung bongkar aja untuk Toyota New Kijang Innova Hybrid tipe termurahnya, tipe G Hybrid. Kita lihat di sini untuk yang tipe G tentunya belum dilengkapi dengan TSS karena belum ada TSS-nya untuk yang tipe termurahnya. Dan kita lihat untuk desain dari grill ornamennya tidak ada perbedaan dari yang lain. Modelnya trapezodal dengan motif-motif honeycomb di finishing warna
abu-abu, di tengahnya ada logo Toyota berwarna silver, dan di bawahnya juga ada garnish list berwarna chrome ya, sehingga menimbulkan kesan elegan dari depannya. Kemudian untuk detail dari lampunya, ini sudah disemuk ya, jadi agak kehitam-hitaman dengan lampu utama yang sudah LED multireflektor, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Di bagian bawah dia tidak ada lampu DRL ataupun lampu fog lamp ya, jadi benar kosong kayak gini. Hanya ada varian ornamen warna hitam doff dengan motif-motif honeycomb ini menyambung ke tengah ya. Dan di bagian bumper tengahnya, di paling bawahnya dia di finishing warna black doff, dan ada ruang terbuka yang di finishing warna black doff juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Kijang Innova Zenix G Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Kijang Innova Zenix ini ada dua pilihan mesin, ada mesin gasolin atau bensin, dan ada mesin bensin hybrid, di mana yang kita bongkar adalah yang hybrid, jadi dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i, dan tentunya sudah ada teknologi hybridnya, dimana dengan mesin hybrid ini, Innova G Hybrid ini dia memiliki tenaga di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 205,9 Nm untuk torsi gabungannya pada 4.400 sampai 5.200 rpm. Jadi dengan mesin hybrid ini yang menjadi keunggulan dari Innova Zenix Hybrid sendiri ya, karena dia memiliki tenaga yang besar, torsi besar, tapi dia tentunya tetap lebih hemat daripada mesin bensin konvensionalnya ya. Dan untuk Innova sendiri ini dia untuk hybridnya, kita ngomongin Toyota itu benar-benar hybrid ya, bukan sekedar mild hybrid, tapi benar-benar hybrid, di mana untuk mesin hybridnya itu bahkan bisa menggerakkan putaran rodanya di kecepatan yang rendah. Jadi pada saat mungkin teman-teman nyalain mobilnya masih awal gitu ya, kecepatan di bawah 40 km per jam, mungkin bisa aja yang nyala itu hanya mesin hybridnya atau motor listriknya aja, belum mesin bensinnya. Sehingga ini yang membuat mobil Innova Hybrid ini tentunya lebih irit. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, dan untuk Innova Zenix semuanya berpenggerak roda depan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R16 warnanya full silver dengan profil ban di 205/65. Rem depannya ini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya juga menarik, ada overfedernya ya. Ini warna black doff, dan seolah-olah dia satu tarikan dari depan sampai ke roda belakangnya, jadi kelihatan clean look dan sporty. Dan kita lihat di sini juga ada emblem hybrid ya, yang membedakan dari mesin bensinnya untuk menunjukkan teknologi mesinnya sudah pakai yang hybrid. Untuk spionnya ada housingnya ini warna body, lalu ada lampu sen, pengaturan kacanya sudah elektrik, tapi belum bisa dilipat buka otomatis ya untuk tipe G Hybrid sekalipun. Dan di atas kacanya ini juga ada talang air untuk kaca samping kanan dan kirinya. Kemudian untuk handle pintunya di sini sudah model tarik warna body, dan menariknya yang tipe G termurah pun sudah smart entry ya. Jadi kuncinya sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama kayak depannya, velgnya R16, tapi menariknya sudah menggunakan rem yang cakram juga di roda belakangnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Kijang Innova Zenix G Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena, ini warna body. Lalu ada roof spoiler juga warna body, di bagian dalamnya warna black doff lengkap dengan head mount stop lamp. Dan untuk kaca tipe G walaupun hybrid tetap belum kaca defogger ya, jadi belum anti-timbun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Ada garnish list berwarna chrome juga di belakangnya, jadi kelihatan lebih elegan, lengkap dengan emblem Toyota berwarna chrome di belakang. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk tipe G dilengkapi dengan kamera mundur, dan juga ada dua parkir sensor di bagian bumpernya. Jadi keamanan di belakangnya ada kamera dan parkir sensor. Lalu untuk detail lampunya ini sama kayak yang lain ya. Untuk lampu belakangnya ini modelnya LED bar string LED. Kemudian untuk lampu remnya juga LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem hybrid menunjukkan teknologi mesinnya, dan di kirinya ada emblem Kijang Innova Zenix berwarna chrome. Dan kita lihat bumper bawahnya juga polos ya, di finishing warna black doff dengan tambahan dua lampu reflektor kanan dan kiri model honeycomb untuk variasinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari
Toyota New Kijang Innova Zenith tipe G Hybrid 2024. Untuk kuncinya sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock, di bawahnya ada emblem logo Toyota berwarna silver ya, dan di belakang ini polos hitam semuanya. Jadi untuk yang G ya sederhana kayak gini ya. Dan saat kita kunci, ini nyala lampu sen spionnya, tapi belum bisa terlipat otomatis karena spionnya belum bisa dilipat buka otomatis. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya. Tapi ini sedikit menarik karena sudah keyless, jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci kalau lagi mau masuk, cukup di kantong atau di badan. Di sini kita bisa scan ya kalau mengunci, atau kalau misalkan mau masuk, masukin aja jari kita. Nah, ini kita sudah bisa membuka kunci dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat ini. Jadi suaranya pun nggak ada gitu, alias senyap kayak gini. Tentunya ini yang membuat dia lebih irit juga salah satunya. Dan indikator-indikator lainnya aja kayak pintu-pintu terbuka, kemudian ada untuk parkir asis, untuk BBM dan lain-lain standar semuanya. Oke, kita ke tengah. Di tengah untuk tipe G Hybrid ini juga ada audio touchscreen ya. Ini sudah layar floating, jadi cukup modern juga, sekitar 8 in. Dan menariknya yang tipe G Hybrid ini juga sudah ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya, ada tailing juga untuk mirroring dengan gadget dengan aplikasi tailing,
Ada M Toyota juga di sini ya. Jadi ada emergency call Toyota dealer infonya. Lalu juga ada radio dan vehicle status ya. Ini seperti kita lihat kompas, kemudian juga altimeter, jam digital gitu. Kemudian kita lihat di sini juga banyak fitur-fitur lainnya tentunya ya. Seperti ada kamera belakang juga gitu. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Kalau teman-teman mundur tentunya akan membantu juga, walaupun memang belum ada kamera 360-nya. Di bawahnya di sini kisi AC-nya juga ada list-list warna silvernya, lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazard di tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya, jadi modelnya tombol-tombol kayak gini. Ada untuk pengaturan suhu di bagian kanan, kemudian untuk nyalain AC belakang, lalu ada arah mode semburannya juga, bisa ke badan ke kaki, dan ke kaki aja juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada pengaturan kipasnya di kiri. Lalu menariknya dia juga ada pilihan auto nih, jadi sudah auto climate, ada untuk menyalakan front defogger juga nih, walaupun memang belakangnya nggak ada defoggernya gitu ya untuk kacanya. Dan ada untuk rotasi udaranya, bisa mengalir di dalam aja atau dari luar ke dalam juga bisa. Dan untuk tuas transmisinya juga modelnya seperti ini ya. Untuk yang Matic-nya ini ada aksana warna silver di atas, di bawahnya di finishing warna black glossy semuanya, seolah-olah menyambung sampai ke atas, jadi tampak elegan ya, dengan pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport. Jadi sudah triptonic juga selain CVT, dan di sini juga tombol-tombolnya lengkap, begitu pula dengan rem tangannya ya, sudah elektrik kayak gini, lengkap dengan auto hold juga, ada drive mode, EV mode, dan ada tombol traction control ya. Dan di sekitarnya dia juga ada list berwarna silver atau chrome yang menyambung sampai ke dashboard atasnya, sehingga dashboard atasnya ini totalnya itu kelihatan modern gitu ya, dan kelihatan mewah dan elegan walaupun di tipe G sekalipun. Di sini juga ada dua colokan sama, ada cup holder sama dengan warna silver. Bedanya untuk armrestnya dia sudah dilapis soft touch atau kulit, jadi lebih empuk, lebih nyaman daripada yang dari tipe G. Tapi untuk bukanya ini sama ya, ke kiri juga dengan box ukuran yang sama juga, tidak ada perbedaan. Lalu di bagian depan bawah sini juga ada tempat penyimpanan ya. Ini tertutup cukup besar, lebar gitu ya. Dan di atasnya lagi juga ada penyimpanan terbuka juga nih, bisa buat naruh-naruh handphone kayak gitu ya. Dan ini menariknya juga ada power outlet juga di sini. Jadi teman-teman colokannya cukup banyak. Kemudian di atasnya ini dashboardnya di finishing warna coklat ya. Jadi senada dengan door trimnya, lengkap dengan list warna silver juga. Begitu pula dengan kisi AC-nya juga ada warna-warna silvernya. Dan di bawah kisi AC ini juga ada cup holder juga ya, yang bisa ditarik kayak gini. Jadi kalau naruh botol minum tentunya akan sejuk, dan ini bisa disimpan praktis juga. Dan di pojokan dia juga ada airbag untuk penumpang depan, dan paling pojok dia ada tambahan speaker lagi di bagian kirinya. Di bagian atas di sini ada sun visor tanpa kaca dan lampu ya untuk tipe G, dan di kirinya juga ada pegangan tangan sudah retract. Di tengah ada lampu cabinnya. Ini dia warna kuning ya, jadi masih standar, tapi ada pengaturan koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau kita rubah kedor, kalau ada pintu yang terbuka dia akan nyala otomatis. Dan untuk spion dalamnya juga ini masih standar. Di bagian kanan juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga di bagian yang driver ini. Kemudian pada kanan dan kirinya ini untuk tipe G tentunya juga tetap ada seat belt ya, karena ini standar. Ini sudah 3 titik penguncian kanan kiri yang sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas joknya juga ada headrest, dan menariknya sudah adjustable ya, jadi teman-teman masih bisa bongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan di bawah dia ada karpet alas dengan emblem Innova, serta di pojokan juga mendapatkan apar ya di bagian pojok, jadi cukup praktis di bener-bener inilah Innova gitu ya. Memang dia menjual kenyamanan, jadi lutut saya ke depan ini jauh banget jaraknya. Bahkan kalau misalkan kita majuin gitu ya, ini maju mungkin sekitar 15 cm, masih jaraknya itu masih luas juga gitu ya, kayak LMDV gitu, padahal ini dimajuin. Apalagi kalau dimundurin full ya, jadi kayak gini. Dan kalau di bagian
atas ini juga lumayan tinggi. Jadi dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih juga gitu ya. Jadi benar-benar nyaman. Di kanan kirinya ada pegangan tangan retract dan ada gantungan juga ya kanan kiri. Ada blower AC kanan kirinya. Lampu cabinnya di tengah ini ya masih warna kuning. Lalu di sini juga dia ada seat belt ya. Ini 3 titik penguncian kanan kiri. Bahkan kalau bertiga di tengahnya juga 3 titik penguncian untuk seat beltnya. Lalu untuk tipe G ini juga ada headrest. Ini sudah adjustable semuanya, ada 3 termasuk tengahnya, bisa diatur ketiganya. Tapi untuk yang tipe G dia nggak ada armrest ya, jadi ini nggak bisa ada sandaran tangan di tengah gitu kalau lagi sendiri atau berdua. Dan menariknya dia juga ada isofix. Kalau lagi bertiga, di atas ini juga ada seat belt untuk tengahnya juga, 3 titik juga. Ada tempat-tempat penyimpanan di kanan kirinya ya, seperti cup holder dan laci-laci terbuka. Dan menariknya juga di kiri sini, dia juga ada power outlet nih. Jadi di baris ketiganya, kalau teman-teman mau nyolok, tetap bisa dari baris ketiganya langsung. Bahkan di atas juga masih ada pegangan tangan kanan kiri, ada blower AC juga ya, yang mengarah ke baris ketiganya juga. Jadi di baris ketiganya kalau ngomongin Innova ya, walaupun mungkin orang yang duduk di baris ketiga itu banyak dianggap anak tiri gitu ya, tapi ini tetap nuansanya itu tetap nyaman gitu ya, dengan beberapa fitur-fitur yang lengkap juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi tentunya masih manual, hidrolik seperti ini. Dan kita lihat ya, bagasinya cukup lumayan luas ya, walaupun mobil 3 baris. Tapi disayangkan kalau tipe G, itu dia nggak ada penutup lantainya ya. Jadi bolong kayak gini terbuka. Jadi kalau misalkan kita lipat jok baris ketiganya, ini dia jadi nggak rata dengan lantai gitu ya. Walaupun memang sebenarnya ini sudah bisa dilipat nih kanan kiri, dan harusnya rata dengan lantai, tapi karena nggak ada penutup lantainya, ini jadinya nggak rata gitu. Dan di bagian kiri di sini ada headrest ya untuk di tengah tadi. Lalu ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya juga di sebelah kiri. Jadi praktis disimpan di sini dan cukup besar tempatnya. Dan di kirinya nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota All New Kijang Innova Zenith G Hybrid 2024 ya. Tadi teman-teman sudah tahu ya seperti apa spek fitur-fitur lengkapnya. Nah, menurut teman-teman, worth it nggak untuk dimiliki? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki Toyota All New Kijang Innova ini ataupun Toyota tipe-tipenya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, tadi sudah disebutkan semua promo-promo dari Mas Adi ya. Langsung aja di Japri, nomornya sudah ada di bawah. Yang mau tanya harga, diskon,
atau bahkan mau janjian test drive, pokoknya langsung aja di Japri Mas Adi, hubungin nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.